dengan mulut tersobek lebar hingga hampir mencapai telinga. Ah, nafasku tercekat dengan tenggorokan kering. Wajah gadis kecil itu tampak seputih labur dengan dua mata berlubang besar. Tiada tampak satupun bola mata di sana, dan kini di lubang mata itu hanya tersisa geruak besar berwarna merah gelap, dan dari lubang besar itu meleleh darah hitam yang mengeluarkan aroma darah yang anyir dan busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, tulisannya Adi Imaji. Sebuah kisah yang berjudul Kos Horor di Gajah Mada. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, akhirnya pengorbananku sejak kemarin sore terbayar sudah. Lelah badan setelah semalaman terguncang-guncang oleh kerasnya bangku kereta ekonomi Jogja-Jakarta terbayar dengan berita baik ini. Hari ini secara resmi aku masuk tim desain grafis di perusahaan pembuatan silinder grafur di Cideng, Jakarta Barat. Dan kini setelah urusan pekerjaan selesai, tugasku selanjutnya adalah mencari tempat tinggal. Tidak harus yang terlalu bagus sih, yang penting nyaman dan dekat dari tempat kerja. Sebagai perantauan yang baru menginjakkan kaki di ibu kota, tentu aku belum mempunyai pengalaman maupun teman sama sekali. Tapi aku yakin hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sebagai laki-laki Jawa, menghadapi hidup sudah bukan perkara baru buatku. Toh sejak dulu kuliah pun aku sudah terbiasa indekos. Jadi untuk urusan kos di sini, aku rasa tak akan jauh berbeda. Paling hanya berbeda harganya saja. Kos pun aku rasa tidak harus terlalu bagus, asalkan tempatnya bersih, nyaman, nggak berisik. Itu sudah cukup bagiku. Syukur-syukur nanti ibu kos punya anak gadis. Lumayan bisa numpang ngopi. Hehe. Setengah jam berkeliling ternyata bukan hal mudah untuk mencari tempat kos seperti Jogja dulu. Di sini rata-rata terbagi menjadi dua hal: kos yang bersih, rapi, dan nyaman. Rata-rata mahal, jauh di atas kemampuanku yang baru lulus kuliah dan bekerja dengan gaji ala kadarnya. Sedangkan kos yang lebih murah biasanya agak kurang nyaman tempatnya. Kebanyakan kurang bagus sirkulasi udaranya, sempit dan pengap. Apalagi kalau pas ketemu yang berada di bantaran kali, baunya benar-benar membuat tak selera makan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya saat malam tiba. Tubuhku yang kurus krempeng, kurang makan ini pasti akan mendadak gemuk. Bukan karena sejahtera, tapi karena bengkak kena gigit nyamuk-nyamuk nakal. Tanpa terasa lelah juga badan setelah berjam-jam keliling mencari kosan yang murah dan cocok. Sudah jam 12 siang. Cari kemana lagi ya? Ku berhentikan langkah sesaat di masjid terdekat. Mudah-mudahan nanti ada sedikit pencerahan di sana. Baru di sini, Dek, ucap seorang lelaki setengah baya yang belakangan ku ketahui bernama Pak Marto, marbot masjid setempat. Beliau orang Magelang, tapi sudah puluhan tahun bermukim di sini. Nggih, Pak, jawabku sopan dengan bahasa Jawa halus. Memang aku terbiasa menggunakan bahasa ibu jika kebetulan bertemu orang satu suku untuk mempermudah sosialisasi, kata Simbo. Dari mana? Tanyanya kembali. Oh, saya dari Kebumen, Pak. Tapi kebetulan ini tadi dari Jogja. Oh, jadi kamu kuliah di Jogja toh? Di mana? Kebetulan di UGM, Pak. Wah, kebetulan sekali. Anak saya juga kuliah di sana, tapi baru semester 2. Masih lama lulusnya. Ambil apa kuliah di sana? Komputer, Pak, jawabku lagi. Memang ndak dimarahi toh?
kalau ngambil komputer? Dulu seingat saya waktu sekolah, cuma ambil kapur aja, kena seblet loh sama bu guru. Sakitnya sampai sekarang. Rupanya Pak Marto ini pandai bercanda juga. Aku yang sedari tadi menanggapi dengan serius, terbawa rileks juga akhirnya. Yang namanya hidup itu jangan terlalu dibawa serius terus, nanti pusing, budrek. Apalagi kamu kan masih muda. Banyak-banyaklah bercanda. Siapa tahu hidupmu akan merasa lebih ringan jika dibawa santai. Nggih Pak, matur nuwun. Sudah mendapatkan pekerjaan belum? Tanyanya kembali. Alhamdulillah Pak, sampun, baru saja. Lalu perbincangan pun berlanjut. Dari informasi beliau, sebenarnya beliau ini mempunyai kosan juga. Namun saat ini sudah penuh dihuni anak-anak yang bekerja di Mall Gajah Mada. Kalau situ mau nunggu, mungkin bulan depan ada yang kosong. Nah, situ boleh nempatin tempat saya, ujarnya menawarkan. What? Bulan depan? Sedangkan ini masih tanggal 13. Lalu mau tinggal di mana selama 17 hari? Nggak mungkin kan tinggal di masjid. Wah, masih lama ya Pak. Kira-kira di mana lagi ya yang ada kamar kosong, tapi yang nggak terlalu mahal gitu? Maklum Pak, baru dapat kerja, belum gajian. Ujarku lagi seraya tersenyum melas. Sesaat Pak Marto berpikir, lalu sambil tersenyum beliau berujar, oh iya, kalau situ mau, coba tuh datang ke kosan yang ada di depan situ, ujarnya seraya menunjukkan ke arah jalan Gajah Mada. Ke situ Pak, ujarku tak yakin, karena beliau tepat menunjukkan Mall Gajah Mada. Ya enggak lah dek, bukan mallnya, tapi pas di belakang situ. Kemarin Bapak lihat sepertinya ada papan pengumuman. Kalau masih ada kamar kosong, coba saja ke sana. Siapa tahu memang masih ada, ujarnya kembali, membuatku bernafas sedikit lega. Oh, baik Pak, saya langsung ke sana ya. Matur nuwun infonya, ujarku seraya menyalami beliau dan beranjak pergi. Memang benar kata Simbo, selama kita bersikap baik pada orang lain, maka orang lain pun akan bersikap baik pula pada kita. Tapi dek, ucap Pak Marto tertahan. Apa ya Pak? Ujarku seraya menoleh. Hati-hati ya, ujarnya lagi seraya melambaikan tangan. Konon kabarnya di kosan situ banyak penunggunya. Hah? Banyak penunggunya? Batinku menciut. Kena lagi kau dek. Yang namanya kosan ya pasti banyak penunggunya toh. Astaga, Pak Marto ini benar-benar suka bercanda ya. Tiwas tenggengan aku tadi, ternyata cuma bercanda. Tak jauh melangkah, ternyata benar yang disampaikan Pak Marto tadi. Tepat di belakang mall besar ini, ternyata ada satu bangunan yang terpasang papan, masih ada kamar kosong, terbuat dari lembaran kardus yang diikat dengan tali rafia warna hijau. Sederhana sekali ya. Kulihat bangunan di depan itu sepertinya bangunan tua. Taksiranku, setidaknya usianya di atas 20-an tahun. Tapi nggak masalah, toh sepertinya masih cukup terawat. Dan terlihat beberapa anak tampak bermain-main di halamannya yang luas. Permisi ya dek, ujarku saat melewati anak-anak itu bermain, yang ditanggapi dengan anggukan saja. Lalu kembali terdengar tawa ceria mereka. Kupencet bel yang terletak di gerbang besi. Tampak hening, sepertinya penghuninya masih sibuk. Kembali kupencet bel dengan sedikit lebih lama. Tak lama kemudian, muncullah sepasang pasangan muda yang berusia sekitaran 30-an tahun. Si lelaki tampak bersahaja dengan setelan kemeja coklat kotak-kotak dan celana jeans lutut. Sedangkan si wanita yang sepertinya sedang hamil tua itu nampak kepayahan berjalan memegangi pinggangnya. Ia mengenakan daster mini warna merah jambu.
dengan aksen gambar stroberi sebagai hiasannya. Mereka tampak tersenyum ramah menanggapiku. "Permisi mas," ucapku kemudian. "Oh iya, silakan masuk," ujar si masnya ramah. Aku pun segera masuk dan duduk di kursi plastik di depan meja, sedangkan mereka berdua duduk di seberang mejaku yang sepertinya sebuah sekretariat. "Jadi mas ini apa keluhannya?" tanya si mas kepadaku dengan tampang serius. Tangannya memegang pena, siap mencoret-coret kertas di depannya. "Keluhan apa mas?" jawabku tak mengerti. "Elo, mas ini bukan pasien rabun yang tadi telepon toh?" ujarnya seraya tertawa, menyadari kesalahpahaman kami. Rupa-rupanya selain sebagai tempat kos, tempat itu juga sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek pengobatan alternatif. Kemudian aku pun menyampaikan maksud kedatanganku untuk menanyakan keberadaan kamar kos. Sesaat pasangan itu saling pandang, dan sesaat kemudian berujar, "Jadi gini mas." "Iya." "Sebenarnya sih kamar kos sudah terisi semua. Tapi kalau memang masnya butuh banget, saya bisa usahain. Kebetulan ada kamar yang gak terpakai di belakang. Tapi memang lama sudah kosong. Kalau masnya mau, nanti tak bersihin. Jadi bisa buat masnya tinggal. Dan nanti kalau ada kamar lain yang kosong, masnya boleh pindah ke kamar lain. Gimana?" Aku masih diam menimbang. Boleh lihat dulu mas," ujarku kemudian. Kalau dipikir-pikir, daripada melanjutkan pencarian kos lagi yang sepertinya memang tak mudah, lebih baik aku lihat dulu saja. Toh kalau memang gak cocok, aku bisa bilang kok. "Ayo mas, kalau mau lihat dulu kamarnya," ujar si mas seraya bangkit berdiri. Berjalan kurang lebih 20 meter, sampailah di ruangan berukuran 3 kali 3 meter. Terletak di ujung bangunan. Masuk dalam pintu kayu, terdapat 2 buah kamar. Tapi sepertinya yang satu digunakan sebagai gudang saja, tampak gelap dan terkunci rapat. "Nah, ini kamarnya mas. Gimana?" Tampak dipan kayu di sebelah kiri, lemari kayu di ujung kanan, serta sebuah meja kecil di samping tempat tidur. Sementara kasur kapuk tampak tergelung di atasnya. Kuedarkan pandang ke sekeliling. Memang sepertinya kurang terawat, tapi dibanding yang tadi-tadi, kamar ini sedikit lebih beradab. "Banyak nyamuk ndak mas?" Sebentar si masnya mikir-mikir sebelum menjawab. "Kayaknya sih ndak mas. Tapi kalau nanti masnya merasa panas, itu ada exhaust di ujung. Lumayan buat ngurangin udara pengap," ujarnya seraya menarik tali saklar on-off exhaust itu. "Sebulannya berapa mas?" "Oh, untuk kamar ini saya kasih murah saja, 300.000. Ditambah cuci gosok jadi 350. Kalau masnya belum gajian, sementara boleh bayar separuh dulu. Nanti sisanya boleh mas bayar kemudian." Alhamdulillah, ternyata ada juga orang yang pengertian dengan nasib pegawai baru. Memang tadi aku sempat curhat kalau aku baru saja diterima kerja hari ini, jadi belum punya cukup uang. "Baik mas, saya di sini saja," ujarku bersemangat. "Ya sudah, biar saya bersihin dulu kamarnya. Mas tunggu di luar aja," ujar si mas seraya bersiap-siap membersihkan kamar, sedangkan aku menunggu di luar. Aku pun melangkah keluar sembari menunggu kamar itu dibereskan. Namun baru 3 langkah kaki ini beranjak, tiba-tiba, Mas, tunggu sebentar." Aku berhenti dan menoleh. "Ya? Ada apa mas?" Nampak mas itu menatapku seraya berujar. "Oh iya ya, nama sampean siapa?" "Saya Wanto," ujarnya seraya menyorongkan tangan yang langsung kutanggapi. "Saya Adi mas." Terlihat Mas Wanto tertawa-tawa mendengar namaku. "Kenapa mas?" "Adi, main bola yuk." Terdengar tawanya meledek. "Ah, Mas Wanto bisa saja." "Aduh, maaf ya mas, saya memang suka bercanda orangnya." Kelakarnya sembari berjalan menuju kamar itu untuk berbenah.
Sementara aku kembali ke ruang depan untuk meluruskan kaki. Alhamdulillah, akhirnya ada tempat beristirahat juga. Sepertinya tinggal di sini enak ya Mbak, ujarku memulai percakapan dengan istri si Mas untuk membunuh bosan menunggu kamar dirapikan. Ya, begitulah Mas. Di sini kemana-mana gampang. Jalan sedikit sampai mall, keluar dikit jalan raya. Angkot siang malam ada. Cari makan juga gampang. Tuh di depan sana, setiap hari penuh tukang makanan, ujar si Mbak mempromosikan tempat ini seraya menunjuk jalan kecil di seberang sana yang memang sepertinya tampak ramai lalu lalang orang berjalan. Oh iya Mbak, tadi saya lihat banyak anak-anak bermain di situ. Anak-anak itu juga tinggal di sini, ujarku kemudian. Anak-anak? Tanyanya heran. Nggak ada anak-anak di sini Mas. Astaga, kata si Mbak itu, nggak ada anak-anak. Lalu yang tadi kulihat itu, nggak mungkin kan siang-siang ada hantu? Nggak ada satupun yang punya anak kecil di sini Mas. Seusai sholat maghrib di Masjid Al-Fatah, aku tidak langsung pulang. Sembari menunggu sholat isya, kugunakan untuk membaca kitab Al-Quran yang banyak tersedia di masjid ini. Sama sepertiku, kulihat pun ada beberapa anak muda yang tampak disibukkan dengan Al-Qurannya. Mereka tampak khusyuk mengkaji huruf demi huruf yang terkandung dalam kitab suci itu. Memang, di saat hati dilanda galau, aku percaya kitab Al-Quran akan menjadi teman yang mampu menenangkan hati. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai membaca Yasin, kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya baru akan berkumandang jam 19.15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu senggang sekitar 20 menit. Bisa kugunakan untuk mengisi perut yang memang sedari tadi sudah meronta minta diisi. Makan Pak, ujarku pada Pak Marto yang tadi mengajakku ngobrol di masjid siang tadi. Pakai apa dek? Pakai telur dadar saja Pak, yang murah, ujarku seraya tersenyum melas. Padahal godaan ayam dan kawan-kawannya jelas membayang di depan mata. Tapi bagaimana mau makan ayam jika sisa uang begitu tipis? Minumnya air putih saja Pak. Menjadi pendatang baru yang belum mapan keuangan membuatku harus ekstra hati-hati membelanjakan uang. Apalagi orang tuaku tak mungkin akan mengirimkan uang jika sampai di tengah bulan bekalku kehabisan. Daripada nanti nggak makan, lebih baik aku berhemat dari sekarang. Toh urusan makan yang penting kenyang saja dulu. Enak soal belakangan. Kulihat uang yang ada tersisa 500.000. Jika sekali makan 10.000 dan sehari 3 kali makan, maka di sisa 17 hari membutuhkan uang setidaknya 510.000. Masih kurang 10.000 lagi. Mana sabun mandi belum kubeli lagi. Bagaimana ini? Pusing kepala mikirkan bagaimana mengelola uang yang ada. Sementara bahkan hari ini belum mulai masuk kerja. Mudah-mudahan akhir bulan sudah bisa gajian. Amin. Iya dek, gimana kosannya tadi? Jadi enggak? Ujar lelaki setengah baya itu. Alhamdulillah jadi Pak. Oh syukurlah. Tapi nanti kalau situ ndak betah, nggak apa-apa. Kalau mau pindah ke tempat Bapak aja ya, ujar lelaki itu seraya mengambilkan pesananku. Karena memang di kawasan ini, kos itulah yang paling sering keluar masuk penghuni. Ndak ada yang betah lama, ujarnya seraya menyodorkan sepiring nasi lengkap dengan sayur dan telur dadar. Matur suwun Pak, ujarku menerima dan siap menyuap. Oh iya Pak, memangnya kenapa ya? Nggak pada betah di sana? Padahal setahu saya tempatnya lumayan nyaman kok, cukup bersih, walaupun bangunan tua juga. Ya seperti itulah, seperti yang Bapak bilang tadi. Di sana tuh banyak penghuninya. Lagi-lagi Pak Marto menyinggung soal penghuni. Penghuni apa sih maksudnya? Membuatku penasaran saja. Tapi ya sudahlah, insya Allah asal kita hormat, ndak saling ganggu, insya Allah aman-aman saja. Ndak usah terlalu dipikirin, ndak malah tambah mumet situ nantinya. Sepanjang makan aku tak banyak bicara. Bukankah memang adanya
bahwa selama makan kita harus diam. Ampun Pak, pinten niki? Ujarku selesai menghabiskan sepiring nasi dan bersiap kembali melaksanakan sholat. Muazin sudah terdengar mengumandangkan adzan Isya. Malam pertama di kosan berlangsung biasa saja. Selesai sholat Isya, aku langsung merebahkan diri. Tak lupa aku kabarkan kepada Simbok dan Bapak di kampung kalau aku sudah berhasil diterima kerja dan mendapatkan kosan yang ramah di kantong. Sebenarnya aku sedikit penasaran dengan ucapan Pak Marto tadi mengenai adanya penghuni di rumah kos ini. Tapi saat sadar bahwa aku sebenarnya penakut tingkat akut, segera aku tekan dalam-dalam jiwa kepoku ini. Bahkan dalam hati berdoa agar tidak ada kejadian mengerikan di sini. Tak lama setelah merebahkan badan, jiwa kepoku terkalahkan penatnya badan. Badan memang terasa sangat lelah setelah semalaman tadi terkantuk-kantuk di kereta malam. Apalagi besok adalah hari pertamaku masuk kerja. Gak lucu juga kalau hari pertama kerja sudah terlambat. Semoga lelah ini menjadi berkah ya Allah. Amin. Entah berapa lama aku terlelap, hingga beberapa jam kemudian aku terbangun. Dorongan ruang bawah mengajakku mengunjungi kamar mandi. Terasa sepi dan sunyi, tak seperti yang sering kubayangkan bahwa Jakarta kota yang tak pernah tidur. Nyatanya ada juga saat-saat Jakarta beristirahat. Kutengok jam di meja, masih jam 1 malam. Udara sudah mulai mendingin, tidak seperti sore tadi yang panas dan pengap. Pelan kubuka pintu kamar dan berjalan pelan menuju kamar mandi. Tak nampak siapapun yang masih beraktivitas. Semua penghuninya masih terlelap tidur. Tak ingin mengganggu penghuni lain, aku berjalan pelan saja. Kebetulan jarak kamar mandi terletak tak jauh dari kamar ini, hanya sekitar 15 meteran saja. Terdengar bunyi pintu kamar mandi setelah terbuka, dan sesaat kemudian disertai deheman ringan terdengar guyuran air. Aha, dia pasti sedang buang air kecil. Terdengar dari bunyinya, yang tak lama kemudian langsung terdengar suara guyuran pula. Dan tak lama kemudian terdengar suara sandal terseret. Sepertinya dia sudah selesai. Batinku. Selesai menuntaskan hajat, aku bersiap mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Tapi yang mengherankan, begitu aku keluar kamar mandi, kenapa sama sekali tak terlihat jejak sandal ataupun jejak air di lantai. Seluruh lantai tampak kering. Padahal tadi jelas ku dengar suara ketepek sandal berjalan menjauh dari kamar mandi. Kemana gerangan? Tak ingin berpikir terlalu jauh, aku segera menuju ke kamar untuk melaksanakan sholat malam dan melanjutkan tidur. Tapi begitu berjalan melewati tangga ke lantai atas, lama-lama terdengar suara anak kecil menangis. Tangisannya lirih, namun terdengar menyayat hati. Anak siapa yang malam-malam begini menangis? Batinku. Kasihan sekali anak itu, sampai terisak-isak begitu. Apa yang terjadi padanya ya? Timbul jiwa penasaranku. Aku yang tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu kamar berbalik lagi hingga sejajar tangga ke lantai 2. Sebuah tangga gelap tanpa lampu. Ku tengok sekeliling. Suara siapa itu? Tak ada siapapun di sini. Tapi suara itu masih saja terdengar. Bahkan kini semakin jelas. Tapi siapa? Ku tajamkan pandangan. Sementara tak ada siapapun terlihat. Sepertinya tak mungkin kan kalau itu anak tetangga sebelah. Tembok pagar terlalu tinggi. Mustahil. Rasanya bisa mendengar suara tetangga rumah. Tak kunjung menemui anak yang dimaksud. Kembali kulangkahkan kaki menuju kamar. Badanku terasa lelah, ingin segera melanjutkan tidur. Namun lagi-lagi terdengar suara tangisan itu. Bahkan terdengar sedikit meraung. Begitu sedih hingga terdengar terisak-isak. Siapa ya?
Bu, ibu, tolong bu. Kembali kuedarkan pandangan, dan seketika pandanganku terpaku pada satu sosok anak perempuan kecil, berusia kira-kira 10 tahun. Dia duduk memeluk lutut di salah satu sudut gelap anak tangga. Rambutnya hitam tergerai panjang, wajahnya disembunyikan di antara tangan dan lututnya. Isaknya terdengar perih menyayat hati. Siapa dia? Kenapa malam-malam begini menangis? Dan dia memanggil ibunya. Kemana orang tuanya? Perlahan ku dekati dan kusapa lembut. Kamu kenapa, Dek? Ujarku mendekatinya. Sosok itu masih saja terisak, hanya saja kali ini agak sedikit lebih keras. Wajar, namanya juga anak-anak. Ibu. Seolah tak menanggapi ucapanku, dia terus saja menangis. Bahkan kali ini bukan hanya menangis saja, dia sedikit meraung. Ibumu kemana? Ujarku lagi, lalu duduk di kursi tak jauh darinya. Kasihan juga jika dia malam-malam begini harus terjaga sendirian. Mana tangga ini gelap sekali, tak ada lampu yang menerangi. Tanpa menjawab, dia hanya menunjukkan jari tepat ke arah belakang. Di sana, ujarku. Apa dia salah satu penghuni di lantai 2? Karena memang di bagian belakang itu terdapat 2 lantai juga. Bagian bawah digunakan sebagai tempat jemuran dan lantai atas sebagai kamar kos. Ibumu di sana. Ayo kakak antar. Beliau pasti sudah tidur, ujarku menenangkan. Dini hari begini pasti ibunya sudah terlelap. Dan setauku, memang rata-rata penghuni di sini adalah pekerja, dari pekerja warung makan hingga pekerja kantoran. Wajar jika mereka sudah tidur akibat lelah bekerja seharian. Kuulurkan tangan menyentuh jemari tangannya untuk mengajaknya berjalan. Namun saat tanganku bersentuhan dengan tangannya, seketika aku tersentak kaget. Pasalnya, kulit tangan anak itu benar-benar dingin dan beku, serupa daging yang sudah disimpan lama dalam freezer. Pelan-pelan wajahnya terangkat dan tersungging satu senyum lebar. Ah, bukan, tepatnya menyeringai, karena senyuman itu begitu lebar, dengan barisan gigi-gigi tajam dan runcing, dengan mulut tersobek lebar hingga hampir mencapai telinga. Ah, nafasku tercekat dengan tenggorokan kering. Wajah gadis kecil itu tampak seputih labur, dengan 2 mata berlubang besar. Tiada tampak satupun bola mata di sana, dan kini di lubang mata itu hanya tersisa geruak besar berwarna merah gelap, dan dari lubang besar itu meleleh darah hitam yang mengeluarkan aroma darah yang anyir dan busuk, membuat perutku seketika mual. Astagfirullah. Gadis kecil itu bangkit berdiri dan melangkah pelan mendekatiku. Tangannya terulur panjang dengan kuku-kuku runcing. Serpihan daging menyeruak dari luka menganga di sana. Seketika nafasku tercekat dengan tenggorokan kering. Perlahan kulangkahkan kaki menjauh. Kau, ujarku tersulut mundur. Tangannya terus terulur membuatku semakin ketakutan. Dan tepat saat langkahku mengenai lemari makan di ujung tembok, tiba-tiba satu benda keras dan berat menimpa kepalaku, membuatku sontak terjatuh pingsan. Mas, bangun mas. Sebuah tepukan lembut membangunkanku. Aku membuka mata, tampak sesosok wajah memandangku heran. Ah, ternyata Mas Wanto, penjaga kosan. Ujarku seraya memijit-mijit kening. Masih terasa sedikit pening, mungkin akibat kejatuhan benda berat semalam. Ku tengok ke samping, di mana terdapat sebuah kotak kardus seukuran karton Indomie. Apa sih isinya hingga mampu membuatku pingsan? Padahal setauku aku cukup keras kepala kok. Setidaknya seperti itulah kata Simbo dulu, setiap kali aku nakal dan susah dikasih tahu. Kok Mas Adi tidur di sini? Ujar Mas Wanto bersimpati. Aku nyengir saja. Sesaat aku berpikir untuk mengadukan kejadian semalam. Tapi apa nantinya mereka nggak tertawa dan menganggap peristiwa semalam hanya isapan jempol semata?
Aku baru semalam di sini. Mana mungkin mereka percaya begitu saja? Mas, ujarku sambil garuk-garuk kepala yang tak gatal. Mas mimpi ya? Kok sampai tidur di sini? Nah kan, pasti mereka berpikir bahwa peristiwa gadis kecil itu hanya mimpi saja. Sudahlah. Rasanya hal itu tak perlu diperpanjang lagi. Iya mas, semalam waktu saya habis dari kamar mandi, tiba-tiba kepala saya kejatuhan kardus nih mas, ujarku berbohong. Masnya tertimpa kardus ini? Ujarnya heran seraya membuka ikatan plastik di kardus itu. Padahal setahu saya, kardus ini cukup berat loh. Tidak mudah buat jatuh begitu saja. Entahlah mas, ujarku mengangkat bahu. Dibukanya kardus itu. Walah, pantas saja pingsan. Ternyata kejatuhan ini toh, ujarnya memperlihatkan satu set mesin sepeda motor. Jam berapa ini mas? Ujarku seraya bangkit dari duduk. Setauku sudah cukup siang. Sudah jam 6:30 mas. Astagfirullah, ujarku kaget. Sudah sesiang ini dan aku belum sempat sholat subuh. Aku harus bergegas. Tak boleh terlambat. Harus secepatnya mandi. Ini masih hari pertama. Mana belum lagi sarapan lagi. Aduh. Gegas aku melangkah ke kamar mandi. Tapi tepat selangkah sebelum aku berhasil masuk, tiba-tiba terdengar Mas Wanto memanggil. Mas Adi, sebentar. Iya mas. Mas Wanto mendekat, lalu dia berbisik pelan. Saya tahu apa yang terjadi sama sampean, dan saya hargai usaha sampean untuk menutupi ini. Tolong, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku tertegun. Benar kan? Dia tahu mengenai hal ini. Yakin? Iya mas, saya tahu persis. Tapi sekali lagi saya minta tolong, jangan sampai orang di luaran sana sampai tahu. Bisa ndak laku kosan ini mas? Ujarnya dengan nada memelas. Dia sudah tahu. Jadi benar apa kata Pak Marto, bahwa rumah kos ini memang ada penghuninya. Dan gadis kecil semalam adalah salah satunya. Lebih baik kulupakan sejenak peristiwa ini. Mudah-mudahan kejadian semalam tidak akan terjadi lagi. Sekarang saatnya aku fokus pada pekerjaan. Ini hari pertama. Harus kutunjukkan performa terbaikku. Akan kubuat Simbok bangga dengan anak lelakinya ini. Hari pertama bekerja, aku belum diberi tugas penting. Paling hanya sekedar perkenalan saja. Berkenalan dengan mesin, sistem kerja, serta program yang bakalan dipakai dalam mengerjakan suatu desain kemasan. Bagaimana cara efektif memindahkan gambar dari media elektronik pada silinder baja untuk selanjutnya diproses menjadi cetakan plastik. Sesederhana itu ya. Tapi sayangnya aku hanya dalam teorinya. Harus kuakui, aku lemah dalam menghafal wajah dan nama orang. Seringkali aku cepat melupakan orang-orang yang setiap hari ketemu, atau pada wajah-wajah yang baru kukenal. Jadi, selama hari pertama ini, kuniatkan untuk seefektif mungkin untuk menghafal nama dan muka orang, agar nantinya tidak lagi terjadi salah sebut seperti sering terjadi sebelumnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan itu artinya jam kerja shift pagi sudah selesai. Aku pun berkemas untuk pulang ke kosan. Tinggal di mana mas? Sapa salah satu rekan kerjaku, Mas Budi, yang tinggal di Cengkareng. Orangnya tinggi, kurus, berkacamata. Dia salah satu asisten kabak di sini. Dekat sini saja mas. Tuh di belakang Gajah Mada Plaza, ujarku seraya menunjukkan lokasi tepatnya. Tepat di belakang mall itu? Iya mas. Sudah lama? Baru 2 hari di sini mas. Sesaat terlihat Mas Budi diam. Sepertinya ada yang dipikirkan. Ada apa mas? Mas tahu tempat itu? Dia menggeleng. Nggak juga sih. Cuma pernah dengar. Katanya pernah terjadi pembantaian besar-besaran di sana. Tapi itu dulu sih. Pembantaian? Kalau nggak salah sekitar tahun 97-98. Ujarnya seraya berjalan menuju parkiran. Waktu itu sempat terjadi pertikaian antara warga sekitar dengan pendatang yang berasal dari Ambon.
Kabarnya sih karena rebutan lahan parkir gitu. Astagfirullah. Dan katanya banyak di antara mereka yang meregang nyawa di tempat. Saat itu Jakarta banjir darah. Tak terhitung lagi banyaknya korban yang tewas. Aku bergidik mendengar kata-kata horor itu. Tiba-tiba datang satu orang yang langsung mengagetkan kami. Asbullah. Orangnya kecil, rambut lurus belah tengah dengan kumis tipis jarang-jarang. Mas Budi, jangan suka nakut-nakutin mas. Kasihan lo anak baru. Kalau mau takut mending takut sama Pak Wardi tuh, kepala bagian kita. Suka bermuka dua. Ujarnya seraya mendekati kami. Udah di, gak usah ditanggepin dia mah. Udah di, gak usah ditanggepin dia mah. Mas Budi ini orangnya suka bercanda, ya kan mas? Ujar salah satu rekanku lagi, seraya menepuk pundak kami, yang ditanggapi dengan tawa Mas Budi. Abang tahu tempat itu? Maksudnya Plaza Gajah Mada? Iya mas. Oh tahu banget. Nih ya, asal lo tahu aja, di sana banyak ayam. Wow, ujar Mas Budi senyum-senyum. Dan lo tahu, di sana tuh setiap malam minggu ibarat surga. Lo tahu surga nggak? Aku menggeleng pelan. Asal lo banyak duit, atau setidaknya lo pintar ngebacot, lo bakalan dikelilingi gadis-gadis. Udah ah, ntar lo lihat aja sendiri. Ntar malam minggu gue ajakin ya. Tenang, gue bimbing sampai mahir. Udah ah, gue cabut dulu. Lagi kangen sama bini, ini kan malam Jumat. Ujar Asbullah tertawa, ditanggapi cengiran oleh Mas Budi. Ya udah mas ya, saya jalan duluan. Assalamualaikum. Ujarku setelah terlihat mereka berdua menyiapkan motornya untuk berlalu pergi. Sementara aku memilih jalan kaki saja. Toh jarak tak terlalu jauh dari sini. Paling jalan kaki 10 menit juga sampai. Tak terasa, seminggu sudah aku tinggal di kosan ini. Dan sejak kejadian malam itu, alhamdulillah tak ada lagi peristiwa aneh-aneh. Semua berlangsung biasa saja, tenang dan damai. Seperti biasa, sepulang kerja aku langsung membersihkan diri dan kugunakan pakaian layak untuk beribadah di masjid. Memang, dibanding nongkrong-nongkrong dengan sesama penghuni kos, aku lebih suka menghabiskan waktu di Masjid Al-Fatah yang terletak tak sampai 100 meter dari kosan. Selain tempatnya nyaman, di masjid ini juga sering digunakan sebagai tempat kajian. Lumayan, selain menambah teman, juga menambah ilmu. Semoga berkah, amin. Tapi sepulang dari masjid, tiba-tiba terjadi kehebohan di kosan. Terlihat para penghuni berkumpul. Mereka mengerumuni seseorang. Tampaknya ada peristiwa serius yang terjadi. Tapi apa? Tidak! Pergi kalian semua! Terlihat seorang perempuan muda dengan baju tidur tergeletak di dipan dengan dipegangi beberapa orang. Matanya menatap tajam pada siapapun yang ada di sana. Tatap matanya marah seakan siap untuk menghajar siapapun yang mendekat. Dia Wati, istri dari Mas Wanto. Entah apa yang terjadi. Aku yang baru datang penasaran, karena sebelumnya tak pernah terlihat wanita itu bertingkah aneh. Biasanya dia terlihat baik-baik saja. Apa yang kamu lihat-lihat? Apa yang terjadi mas? Ujarku pada salah satu penjaga kos, rekan dari Mas Wanto. Entahlah, tadi maghrib dia ndak apa-apa. Malahan tadi pagi lagi cerita-cerita di sini. Tapi tiba-tiba saja dia berteriak-teriak histeris. Entah kenapa. Bisik laki-laki yang sering kami panggil dengan sebutan Mas Bri ini. Entah siapa nama sesungguhnya. Oh, jadi tadi maghrib pada bercanda. Apa sudah sholat? Karena memang sering kulihat mereka duduk-duduk tanpa mengindahkan waktu. Dan sepertinya mereka tidak beranjak dari sore hingga menjelang malam. Astagfirullah, kenapa aku jadi berprasangka buruk pada mereka? Tak lama kemudian datang seorang pria setengah baya. Sepertinya beliau orang pintar, berbaju koko, berpeci dan bersarung. Pandangan matanya teduh, membuat siapapun nyaman melihatnya. Seutas tasbih tergantung di tangannya, dan dari bibirnya yang merah kehitaman terdengar beliau berzikir mengagungkan nama Tuhannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisiknya pelan sambil menggerakkan biji tasbih berputar.
Mangga Pak Ustadz, mangga, ujar Mas Bre mempersilahkan lelaki setengah baya itu masuk dan mendekat pada Mbak Wati, istri Mas Wanto. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada apa ini? Ujar lelaki yang belakangan ku ketahui bernama Ustadz Bunyani. Hehehe, siapa lagi ini? Ujar Mbak Wati dengan suara nenek-nenek, terdengar goyah dan marah. Saya Bunyani, Mak. Mak siapa? Kenapa sampai hati mengganggu Mbak ini? Jangan ikut campur, ini urusanku. Pergilah. Urusilah urusanmu sendiri. Ujar Mbak Wati, masih dengan suara nenek-nenek tua. Maaf beribu maaf, Nek. Tapi memangnya Nenek tidak kasihan dengan Mbak ini. Beliau tengah hamil, Nek. Bukan begitu? Ujarnya bertanya sekitar dan diangguki oleh Mas Wanto yang masih tampak cemas kebingungan. Kasihan apa katamu? Buat apa? Buat apa? Sedang dia sendiri tidak kasihan dengan dirinya sendiri. Di saat orang lain beribadah, dia dan teman-temannya enak-enakan ngobrol, seolah tak ingat bahwa hidup ini sementara. Jadi untuk apa aku kasihan sama dia? Biar saja aku menghuni tubuh seperti ini. Enak, nyaman. Tapi, Nek. Tapi apa? Kau mau mengusirku? Tidak, aku tidak mau. Pergi kau dari sini. Jangan ganggu aku. Ujarnya mendorong tubuh Ustadz itu hingga tersudut mundur beberapa langkah. Jadi Nenek tidak mau pergi? Ujar Ustadz itu sembari menarik nafas dalam. Tidak, kaulah yang harus pergi. Ini milikku. Aku akan tetap di sini. Baiklah kalau Nenek memaksa. Jangan salahkan aku jika aku harus bertindak kasar. Terlihat Ustadz itu membaca beberapa doa. Wajahnya terlihat serius. Matanya dipejamkan dan tiba-tiba tanpa diduga siapapun, tangan kanan Mbak Wati bergerak cepat, membuat Ustadz Bunyani memengkik kesakitan. Wah! Jerit panjang Ustadz Bunyani merobek malam. Terlihat tubuhnya sempoyongan mundur ke belakang. Sementara dari mulutnya mengalir setetes darah segar. Baru segitu saja kamu mau melawanku? Hah? Makan tuh sandal jepit. Ustadz kampung saja berani macam-macam denganku. Urus itu, istri mudanya yang masih bau kencur itu. Ngomong-ngomong, gimana rasanya anak gadis di bawah umur? Apa benar masih manis? Ujar makhluk itu seraya terkekeh. Sementara kami yang ikut menyaksikannya hanya bisa senyum-senyum saja. Mau ikut tertawa takut dosa. Ustadz Bunyani mendengar kesal. Bukan hanya akibat sakit yang dideritanya, tapi juga akibat dipermalukan begitu rupa. Memang semua yang di sana sudah pada mahfum bahwa Ustadz Bunyani terkenal sakti. Sudah banyak orang kesurupan yang disembuhkannya. Tapi di samping itu, beliau juga terkenal sebagai orang yang gemar kawin cerai. Tak ada satupun yang paham berapa jumlah istrinya secara pasti. Hanya saja 2 minggu yang lalu memang beliau baru saja memperistri Maimunah, gadis jelita yang bahkan belum genap berusia 17 tahun, anak dari salah satu kerabat jauhnya. Terlihat Ustadz Bunyani mengukur kemampuan makhluk itu. Matanya memicing tajam. Dia diam menenangkan diri. Salah sedikit saja bisa fatal akibatnya. Memang sudah sering dia menghadapi orang kesurupan. Berbagai jenis gangguan biasanya mudah ditangkalnya, tapi kali ini ia harus ekstra waspada. Kau diam menyelami ucapanku? Atau kau masih terbayang goyangan gadis muda yang baru kau kawini itu? Sadar Ustadz, jaga pikiran, jaga hati, jangan berpikir mesum terus. Malu sama umur. Wajah Ustadz Bunyani semakin meradang. Ia kali ini benar-benar marah, tak lagi bisa menjaga emosinya. Kurang ajar, jangan suka ikut campur urusanku.
ujar Ustadz Punyani serasa mengelap darah dari bibirnya yang pecah. Hatinya benar-benar dongkol. Tak perlu malu, Ustadz Cabul. Semua juga sudah tahu kalau kau sering diam-diam mendatangi janda muda, pendatang baru dari Palembang itu, bukan? Awalah, pura-pura saja kau bersimpati. Padahal aku tahu benar kalau hatimu busuk. Dengus makhluk dalam badan Mbak Wati kesal. Matanya terlihat menyorot tajam. Hei semua penghuni di sini, jangan percaya mulut busuk orang yang mengaku ustadz ini. Jangan biarkan dia mendekati istrimu. Bisa-bisa nanti diembatnya juga. Sudah banyak korbannya. Jangan biarkan dia menambah korban lagi. Wah! Kembali makhluk itu mencerca ustadz itu hingga tampak merah pada mukanya. Gerahamnya terkatup rapat, tangannya mengepal erat. Kurang ajar, dasar makhluk tak berguna. Aku akan menghajarmu. Ya! Ujarnya seraya melompat menyerang Mbak Wati. Kemarahan benar-benar menguasainya. Melihat ekspresi kemarahan Ustadz Punyani, sontak Mas Wanto dan beberapa orang lain yang memegangi tubuh Mbak Wati sontak menghindar menjauh. Tangannya tak lagi memegangi tubuh dan tangan Mbak Wati, membuat kedua tangan dan kakinya bebas. Melihat kedua tangan dan kakinya bebas, hal itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Mbak Wati. Tepat saat tubuh Ustadz Punyani melayang mendekat, diangkatnya dua kaki Mbak Wati hingga tepat mengenai dada Ustadz Punyani, membuatnya sontak terjungkal ke belakang dan menghantam tembok di sisi kiri. Gumam Ustadz Punyani seraya mengelap sudut bibirnya yang basah oleh darah. Sepertinya bibirnya pecah atau ada luka pada bagian dalam tubuhnya. Entahlah. Ustadz Punyani terbatuk-batuk. Seberkas noda merah keluar bersamaan dengan batuknya itu. Diurut-urutnya dadanya yang terasa nyeri akibat tendangan keras Mbak Wati. "Ustadz," ujarku menyongsong tubuh beliau, menariknya agak sedikit menjauh. Aku tahu Ustadz itu tak lagi mendapat lawan ringan. Dia harus mundur sebelum mendapatkan luka lebih parah. Hanya segitu saja kemampuanmu, Ustadz Gadungan, Ustadz Mesum, Ustadz Okot. Ustadz Okot? Apa itu? Ujarku tertarik pada istilah baru. Otak kotor. Sama kayak kamu, selalu berpikir kotor. Jangan pikir aku tidak tahu ya. Kamu kan sering diam-diam mengintip Rini, gadis seksi bermata bulat indah itu. Dan itu sering menjadi imajinasimu. Ujar makhluk itu lagi, membuat semua mata menatapku penuh rasa jijik, termasuk Rini si gadis seksi itu. Sementara aku hanya bisa bermuka merah padam. Untuk melawannya aku tak berani. Ustadz Punyani yang sakti saja terkapar, apalagi aku yang hanya dijatah makan sehari 30.000. Bisa apa? Dasar manusia-manusia sampah. Enyahlah kalian dari hadapanku, jerit Mbak Wati dengan suara serak. Saat ini terlihat geram dan marah. Kurang ajar, kalau berani hadapi ilmuku ini, ucapku dalam hati dan mempersiapkan ajian andalan. Ya, hanya dalam hati, karena jangankan melawan, menatapnya pun aku ngeri. Bisa-bisa rontok tulang-tulangku kena hajar dia. Geram juga rasanya hatiku, panas telingaku mendengar ucapan gila makhluk itu. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan kami tak ada satupun yang berani melawannya. Nyali kami terlalu kecil menghadapinya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ujarku menanyakan padanya. Ustadz itu menggeleng. Dia terlihat kebingungan. Jelas ilmunya kalah jauh. Di saat yang sama, tiba-tiba lewat Pak Marto, seraya membawa bungkusan hitam. Sepertinya beliau hendak mengantar sesuatu untuk pelanggannya. Maklum, selain makan di tempat, beliau juga melayani delivery order. Keren juga sih. Padahal beliau sudah cukup tua untuk usianya, tapi pemikirannya sedikit maju. Sebentar Pak, saya panggil Pak Marto dulu. Siapa tahu beliau bisa membantu, ujarku berpamitan. Pak Marto?
Bisa apa marbot masjid itu? Yang ada malah nanti kita disuruh bantu-bantu beberes masjid nanti, ucap Ustadz Bunyani tersenyum sinis. Astagfirullah, baru kali ini aku tahu sifat buruk beliau. Sontak hilang sudah rasa kagumku kepada beliau. Tanpa mengindahkan ucapan sinis beliau, terus saja kuhampiri Pak Marto yang berjalan pelan. Pak Marto, ujarku seraya berlari mengejar beliau. Mendengar teriakannya, sontak beliau berhenti. Iya dek, ada apa? Ujarnya menatapku. Maaf Pak mengganggu, bisa minta tolong Pak? Ujarku memohon. Minta tolong itu loh Pak. Ujarku ragu seraya menunjuk ke arah Mbak Wati. Aku tak tahu persis apa beliau ini tipe orang sakti atau bukan, tapi melihat keikhlasannya setiap kali aku ke masjid, aku tahu bahwa beliau bukan orang sembarangan. Setidaknya aku bisa melihat ketulusan dalam setiap ucapannya. Itu apa? Ngomong lo yang benar. Anu Pak. Anunya siapa? Kenapa anunya? Ujar beliau senyum-senyum. Bukan Pak, tapi nganu. Ngonang anu. Apa toh? Ujarnya lagi. Itu loh Pak, ada yang kesurupan di sana. Bisa minta tolong? Astagfirullahaladzim. Mana dek? Mana? Itu Pak, Mbak Wati, istri dari Mas Wanto, penjaga kosan sini, ujarku akhirnya. Tunggu sebentar ya, saya antar nasi ini dulu. Tolong siapkan air putih saja segelas. Baik Pak, ujarku kemudian dan kembali ke arah Mbak Wati duduk. Di sana terlihat dia sedang ngoceh-ngoceh gak jelas, tampak seperti seorang pertapa yang memberi wejangan pada anak buahnya. Sedangkan para penghuni lainnya tampak duduk takzim mendengarkan. Aneh. Jadi kalian itu ya, jangan suka mengambil hak orang lain. Pamali, orailok. Olah, bekerja sama sesama saudara. Terus kamu bilang, saya di sini sendiri? Nggak ada saudara? Tidak. Sesungguhnya kalian itu, kita itu, semua bersaudara. Harus saling tolong-menolong, bantu-membantu. Paham kalian? Terdengar mereka mengangguk-angguk tanda mengerti. Sedangkan aku hanya bisa garu-garu kepala saja. Setan kok didengerin. Tak lama aku berdiri bengong. Datanglah Pak Marto berucap. Assalamualaikum. Ucapnya tersenyum pada Mbak Wati, yang disambut Mbak Wati dengan suara seraknya. Waalaikumsalam. Marto, sini le. Rene kowe. Jawab Mbak Wati memamerkan senyum terbaiknya. Nggih Mbah, ujar beliau seraya duduk tak jauh darinya. Kami yang duduk bergerombol di sana seketika terperanjat kaget. Bagaimana tidak? Kami lihat keakraban antara mereka berdua. Bahkan bukan hanya akrab, tapi seolah ada sebuah ikatan tertentu yang menghubungkan mereka berdua. Tapi apa? Apa kabar Mbah? Ujar Pak Marto seraya menyalami dengan takzim tangan wanita hamil itu. Ya gini, aku tuh ndak suka kalau ada yang suka malas-malasan ibadah. Padahal kan harusnya kalian tahu, paham, bahwa umur itu ndak terduga, ndak panjang. Harus paham, benar-benar kalian ini. Coba kalau sudah seperti Mbah ini, ndak bisa lagi beribadah, pasti nyesel kalian itu. Nah, kamu Marto, katakan pada anak-anak tak tahu adat ini, hargai diri mereka sendiri. Beri hak pada dirinya. Jangan biarkan terlalu banyak terlena pada indahnya dunia. Iya Mbah, ujar Pak Marto lagi, masih terlihat takzim. Sesaat aku berpikir, bagaimana cara beliau mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Mbak Wati, sedangkan mereka malahan terlihat akrab begitu. Cepat Marto, usir dia dari sini, biar tugas kita cepat selesai. Tugas Ustadz Bunyani tak sabaran. Namun, melihat reaksi Ustadz Bunyani itu, sontak mata Mbak Wati mengerjap marah. Allah, diam kamu Ustadz Mesum. Mendingan kamu pikirin gimana caranya bertaubat. Hei Bunyani. Sabar Mbah, ucap Pak Marto menengahi. Dasar Ustadz Omes. Sungut Mbak Wati lagi. Omes Mbah,
Ujarku tiba-tiba tanpa bisa kutahan. Iya, Omes, otak mesum. Astaga, nih setan gaul abis. Batinku seraya menahan senyum yang rasanya semakin kuat. Sementara di sana, kulihat para penghuni lain mulai cekikikan. Omes, Ujar Rini si seksi berbisik sambil melihat wajah Ustadz Bunyani yang merah padam. Sudah. Maaf ya Mbah, tapi saya rasa ini cukup. Sudah cukup ya Mbah, ujar Pak Marto akhirnya. tapi aku masih betah loh. Kamu ini gimana sih? Orang lagi main kok disuruh pulang. Kasihan dia Mbah, dia lagi hamil. Kasihan ya bang bayinya, ujar Pak Marto lagi. Ya wis, ya sudah. Aku mau pulang. Tolong sediakan. Ampun Mbah, ampun. Bukannya saya tidak mau menuruti omongan Mbah, tapi ini tidak perlu Mbah. Mbah minum ini saja ya. Kamu ini bukan untukku, tapi buat wanita ini, biar tubuhnya kuat. Aku butuh kopi, dan jangan lupa rokok juga. Enggak Mbah, ini sudah cukup. Insya Allah lebih aman. Silakan Mbah, ujar Pak Marto menyodorkan segelas air putih yang sebelumnya sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Baiklah, tapi ingat, kalian harus menghentikan kumpul-kumpul begini. Waktunya sholat, harus sholat. Ingat ibadah, ingat mati, ujar Mbak Wati mengambil segelas air putih itu dari tangan Pak Marto. Enggak Mbah, matur suwun. Terlihat wanita hamil itu akan segera meminum air putih itu. Namun tepat sesaat sebelum gelas itu menyentuh bibirnya, dia berucap, dan kamu, ujarnya menunjuk padaku. Iya Mbah. Hati-hati kamu, banyak yang mengincarmu. Astaga. Hati-hati kamu, ujar Mbak Wati tajam menatapku. Banyak yang menyukaimu, ujar wanita itu lagi. Terlihat satu seringaian dari bibirnya. Hah? Benarkah? Batinku bersorak gembira. Sekilas kulirik Rini si gadis seksi yang kembali balas menatapku dengan pandangan jijik. Bibir bawahnya mencepik. Aish, bukan dari golongan manusia, tapi dari golongan kami. Astaga, sungguh diri ini sama sekali tak bermartabat. Masa iya harus bangga disukai jin? Padahal tadinya aku berharap Rini lah yang diam-diam menyukaiku. Tapi, sudahlah. Rini gadis yang cantik, kulitnya putih dan halus. Tingginya 165 cm, dengan tubuh proporsional. Rambutnya yang hitam dan lurus, dipotong sempurna dengan poni sedikit di atas alis. Mata coklatnya yang lebar, berpadu cantik dengan hidung mancung dan bibir merah muda alami. Pokoknya dia sosok yang sempurna menurutku. Sungguh kuasa Tuhan itu luar biasa. Sepintas tak ada bedanya dengan bintang-bintang film Jepang yang banyak kutonton. Ups. Tapi memang Tuhan menciptakan manusia dengan adil. Sesempurna-sempurnanya dia, selalu saja ada kekurangan. Dan kulihat kekurangan Rini, ada satu yang menonjol. Dia tak menyukaiku. Coba saja dia menyukaiku, pasti nilainya sempurna. Pandangannya selalu terlihat jijik kepadaku. Kenapa ya? Minumlah Mbah, ujar Pak Marto lagi, seraya menyorongkan gelas berisi air putih itu kepada Mbak Wati. Baik, jangan khawatir. Lahap Mbak Wati meminum air putih yang disodorkan Pak Marto. Langsung habis sekali teguk. Dan sesaat kemudian tiba-tiba tubuh hamil itu jatuh tergeletak di lantai. What? Ujar Mas Wanto histeris menanggapi tubuh istrinya. Mbak Wati tampak sudah jauh lebih tenang. Dia dibaringkan di kamarnya dengan satu orang sebagai temannya. Aku yang sudah berganti pakaian segera menuju teras depan. Terlihat Mas Wanto masih sibuk dengan gawainya. Sepertinya ada yang dipelajarinya. Mas Wanto setuju membangunkan lamunannya. Iya Mas, ujarnya tergagap. Dengan hati-hati aku memulai pembicaraan. Sebenarnya ada apa sih Mas? Apa yang terjadi sama Mbak Wati? Mas Wanto mengantongi gawainya. Lalu setelah menghela napas panjang, dia mulai berbicara. Entahlah Mas,
Tadi sore masih biasa-biasa saja, bercanda, ya curhat, tertawa-tawa. Lalu tiba-tiba saja habis maghrib keadaan menjadi begini. Seolah ada hal gaib yang menguasai istriku. Mas percaya hantu? Ujarku agak keras. Laki-laki muda itu menggeleng. Jin? Setan? Kalau itu saya percaya, Mas. Dulu teman saya punya anak, dan setiap kali marah, pasti beliau memanggil anaknya dengan sebutan anak setan. Memangnya kenapa, Mas? Mas Wanto bisa saja, jawabku. Enggak, Mas. Hanya saja saya masih penasaran, apa sebelumnya Mbak Wati pernah mengalami kejadian seperti ini? Kembali laki-laki itu menghela nafas panjang. Sebenarnya dulu istri saya tidak pernah mengalami kejadian serupa. Tapi sejak peristiwa itu, lalu Mas Wanto bercerita bahwa 2 tahun lalu pernah 1 kali istrinya hamil. Waktu itu kehamilannya sudah 8 bulan, kurang lebih sama dengan sekarang. Namun pada suatu malam dia bermimpi bahwa ada seorang tua yang datang dalam mimpinya. "Nak, bisa Bapak minta tolong?" ujar bapak itu memelas. Minta tolong apa, Pak? Jawab Mbak Wati. "Bapak butuh ayam. Bisa minta ayam kamu?" Mbak Wati bingung, ia sama sekali tak mempunyai ayam. Ayam apa, Pak? Saya tak punya ayam, jawab Mbak Wati kebingungan. Kakek tua itu diam, sepertinya ada yang ingin disampaikan. "Bagaimana kalau saya minta telur ayamnya saja? Saya benar-benar membutuhkannya," ujar lelaki tua itu lagi, masih dengan wajah memelas. Mbak Wati tak tega, ia ingat masih mempunyai 1 telur ayam di kulkas. Tak apalah, mungkin memang sudah jatahnya, batin Mbak Wati seraya menyerahkan telur itu. Baiklah, Pak, silakan. Dan setelah menerima pemberian telur dari Mbak Wati, bapak tua itu pun pergi setelah sebelumnya berterima kasih. Dan sebangunnya dari tidur, masih dengan daster kumalnya, tiba-tiba dia berteriak keras menyayat hati. "Ah! Ada apa, Dek? Ada apa?" ujar lelaki muda itu mensergah tubuh istrinya. "Perutku, Mas, perutku," serunya seraya menunjukkan perutnya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tampak perut itu telah rata dengan sempurna. Tak ada lagi perut buncit berisi janin. Kini tersisa perut langsing dan panjang, dan kemudian menyusut kembali. Hanya gelambir, seumpama balon kempes yang menandakan bahwa perut itu pernah mengembang dan kemudian menyusut kembali. "Bayi kita, mana bayi kita, Dek?" ujar Mas Wanto panik, karena janinnya telah hilang entah kemana. Dan sejak itu dia seringkali menangis, Mas. Dan sempat pula beberapa kali kesurupan, tapi tak pernah sampai separah tadi, ujarnya menutup cerita. Ya sudah, Mas, mudah-mudahan kejadian tadi tak terulang lagi. Amin. Proyek desain pun sudah selesai kukerjakan. Setelah kubuat printout-nya dan kuserahkan pada sales marketing, kuputuskan langsung pulang saja. Ada hal penting yang harus kukerjakan. Ini Sabtu sore, waktu yang baik untuk kenal lebih lanjut dengan semua penghuninya. Maklum, walaupun sudah lebih dari seminggu di kosan itu, tapi selalu pergi pagi dan pulang malam. Tak banyak waktu bercengkrama. Siapa tahu bisa kenalan lebih lanjut dengan Rini yang seksi. Ups, kulirik masih jam 2:30. Urusan makan nanti sajalah dipikirkan. Sehabis maghrib toh masih banyak yang berjualan. Jalan pembangunan selalu ramai sampai malam. Nggak mungkinlah kalau sampai kehabisan. Kulangkahkan kaki melewati jalan Kiai Haji Zainul Arifin yang cukup lengang di sore hari. Jarak yang tak seberapa jauh membuatku memutuskan untuk berjalan kaki saja. Selain lebih hemat, juga agar otot-otot kaki lebih terlatih bergerak. Maklum, selama jam kerja praktis aku hanya duduk-duduk saja di depan komputer. Jika tak dipaksakan berjalan, maka tak ada lagi kesempatan berolahraga. Mudah-mudahan target 1000 langkah tercapai. Sepanjang perjalanan, kulihat beberapa orang gila tanpa asik beristirahat di halte bus, dan beberapa manusia gerobak saling bercakap-cakap membunuh sepi. Sepertinya mereka cukup akrab. Permisi, Pak, ujarku menyapa mereka yang hanya ditanggapi dengan pandangan dingin dan kosong dari mereka. Tak sampai 15 menit,
Sampailah langkahku di depan kos yang lagi-lagi tampak sepi. Hanya tampak beberapa pedagang keliling dengan gerobak, tampak lalu lalang di gang sempit ini. Mungkin para penghuninya belum pada pulang, gumamku seraya meneruskan langkah. Namun baru beberapa langkah aku dikejutkan oleh langkah seorang anak kecil yang berlari cepat melintas di depanku dari arah rumah bercat hijau, berlari dengan cepat menuju gang depan yang banyak dilalui para tukang ojek. Rambutnya yang ikal panjang terlihat bagus pada waktu bergerak. Cantik. Coba kalau dikepang dua, pasti terlihat lebih cantik lagi. Mungkin 11-12 dengan boneka Annabelle. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul seorang pemotor yang melajukan kendaraannya dengan cepat, membuatku khawatir akan keselamatan si bocah. Hei, awas! Tak ingin anak itu terjadi apa-apa. Aku segera berlari menangkap tangan anak itu agar tidak terjadi kecelakaan. Namun naas, bukannya tangan itu yang tertangkap, namun justru aku yang terpelanting dan masuk got hingga bajuku hitam semua terkena lumpur. Sedangkan anak itu, "Tin, woi, minggir dong mas. Kalau mau mandi jangan di situ," ujar pengendara itu tampak marah padaku. Memang di mana-mana namanya orang susah itu emosinya sumbu pendek. Ngeselin, bukannya ditolongin malah diledek. Kurang asem tenan. "Oh iya mas, iya maaf," ujarku seraya mengedarkan pandang mencari sosok anak kecil tadi. Loh, tak ada. Kemana dia? Apa dia sudah kembali ke rumah bercat hijau itu? Secepat itu? "Maaf, mas lihat anak kecil tadi nggak?" tanyaku pada si pengendara sambil celingukan. Sesaat pengendara itu kebingungan, lalu berujar, "Anak kecil apa mas? Nggak ada anak kecil dari tadi. Masnya ngigo kali." "Anak kecil itu tadi lari ke sini, yang berbaju biru celana hitam, perempuan rambutnya ikal dan panjang. Saya menangkapnya, biar nggak tertabrak sama masnya," ujarku lagi seraya terus mencari. Tapi anehnya tidak ada sedikit pun tersisa jejaknya. Apa mungkin dia setan? Sesiang ini? "Nggak ada mas, sumpah. Tuh tanya orang-orang," ujarnya menunjuk para pedagang yang di depan terlihat memandang iba padaku. Namun aku yakin begitu aku pergi, pasti pada tertawa terbahak-bahak. "Udah ah, halu aja lah," ujar pengendara itu seraya melanjutkan perjalanan. "Ya sudah mas, hati-hati," ujarku sembari membersihkan baju dan celana yang berubah warna menjadi hitam pekat akibat lumpur kotor. Karena merasa tak menemukan anak kecil itu, aku pun meneruskan langkah menuju kosan. Tak ku hiraukan pandangan aneh dan tajam orang-orang yang menatap tajam padaku. Sambil berjalan ku amati rumah bercat hijau itu. Sepertinya tidak ada yang aneh. Terlihat hijau dan asri. Tampak pula taman kecilnya yang berisi bunga-bunga indah. Ditambah air mancur mininya, membuat siapapun pasti betah untuk berlama-lama menatapnya. Aku yakin pasti nyaman tinggal di rumah itu. Dan hei, anak kecil itu sudah ada di sana, di balik jeruji pintu ini. Kapan masuknya? Aneh. Tapi yang lebih terlihat aneh lagi, anak kecil itu tersenyum padaku atau tertawa. Sementara di sana terlihat Mbak Wati dan suaminya sudah mulai duduk di meja sekretariatnya. Mungkin sedang menunggu pasien. Tampak mereka sedang berbincang-bincang santai. Sepertinya sudah lebih sehat. Terlihat dari raut mukanya yang cerah dan senyum mengembang. "Assalamualaikum," sapaku pada pasangan itu yang tengah asik mengobrol sesuatu. "Waalaikumsalam," jawab keduanya berbarengan seraya tersenyum. "Gimana mas kerjanya? Lancar?" tanya Mas Wanto kepadaku. "Alhamdulillah mas, gak ada hambatan," jawabku seraya melepaskan sepatu, membiarkan kaki sejenak menikmati kebebasan. "Mas," ujarku. "Iya mas Adi." "Itu rumah siapa mas?" tanyaku seraya menunjuk rumah bercat hijau. "Yang mana?" "Itu loh, yang bercat hijau itu." Sesaat tampak kedua orang itu saling bertatapan aneh, seperti ada yang disembunyikan. "Kenapa mas?" tanya Mas Wanto dengan pandangan menyelidik. "Ah, nggak apa-apa, mau tau aja. Kelihatannya bagus ya," ujarku kemudian. "Segar, ada kolam mininya," ujarku menerawang. "Iya bagus, tapi kalau penghuninya nggak bagus buat apa?" sungut istrinya. Sesaat Mas Wanto menatap istrinya, berharap untuk tidak berkata-kata lebih jauh. "Jangan hiraukan dia mas," ujar Mas Wanto pelan. "Dia tuh orang gila mas," tukas istrinya cepat. "Lebih baik nggak usah kenal dia, daripada nanti ketularan gila juga."
Ada apa lagi ini? Gila, gimana maksudnya mas? Tanyaku penasaran. Ah, nggak usah dihiraukan mas, ujar Mas Vanto seraya menatap istrinya, seperti memang ada yang disembunyikan. Sejak tadi siang, hujan turun tak ada henti-hentinya. Sudah lebih dari 10 jam hujan melanda. Hingga kini tersisa rintik gerimis saja. Dan sebagaimana biasanya, hujan kali ini pun menyisakan banjir di mana-mana. Tak terkecuali Kali Cideng di depan kantorku. Bahkan karena sistem drainase yang payah, menyebabkan air meluap memenuhi badan jalan. Jalan Cideng Barat dan Cideng Timur praktis terendam hingga sebetis orang dewasa. Aku yang sedianya mau pulang, mengurungkan niat sementara, menunggu banjir agak reda. Aku pun memilih duduk di pos satpam, seraya mengamati lalu lalang pengendara sepeda motor yang melaju kencang untuk menghindari air masuk knalpot. Banjir lagi ya pak? Ucapku memulai pembicaraan. Iya mas, biasa Jakarta. Hujan dikit pasti banjir, ucapnya seraya menyeruput kopi hitam kesukaannya. Mudah-mudahan nanti ada award bagi kota paling sering banjir di Indonesia. Ujarnya tertawa sinis. Ku keluarkan sebatang rokok dari kotaknya dan mulai menghisapnya untuk mengusir dingin. Rokok pak? Tawarku pada lelaki setengah baya itu. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menyulutnya juga. Dan setelahnya langsung saja kami berlomba-lomba memenuhi udara lembab dengan bulatan-bulatan asap putih layaknya cerobong pabrik. Sudah lama kerja di sini pak? Tanyaku berbasa-basi. Seraya matanya menatap Kali Cideng yang meluap itu, ia berkata, Ya, bisa dibilang begitu mas. Dari anak masih kecil hingga sekarang kuliah. Wow, sahutku tanpa menatapnya. Tinggal di mana? Tanyanya. Itu pak, saya kos di belakang Gajah Mada. Jawabku seraya kembali menyesap rokok itu lebih dalam dan mengeluarkannya melalui mulut, membentuk bulatan-bulatan asap layaknya donat. Sudah berapa lama? Lanjutnya lagi. Semingguan inilah. Oh, hati-hati di sana mas, kata Pak Satpam itu. Sementara matanya tetap menatap jalanan yang penuh air banjir kecoklatan, layaknya Milo panas. Selalu saja itu yang dikatakan orang-orang mengenai kosanku. Padahal setauku sih memang begitu. Kenapa pak? Ujarku pura-pura tak tahu. Banyak setannya, jawabnya seraya menyemburkan gumpalan asap melambung tinggi. Aku tak tahu apakah kali ini ia serius atau cuma bercanda. Setan apa pak? Setahu saya baik-baik saja. Kembali ku hembuskan nafas berasap bergulung-gulung, sementara bapak itu menghembuskan asap biasa saja. Ya setan, masa nggak tahu sih setan? Ujarnya tertawa, matanya mengerdip. Oh, kalau setan yang itu sih sepertinya memang banyak. Bahkan yang kos bareng saya juga kelihatannya ada yang begitu. Ucapku sembari tertawa menghibur diri. Memang beberapa kali aku memergoki perempuan-perempuan seksi yang sepertinya terpajang rapi di sana, cantik, putih, dan menggemaskan dengan setelan dress mininya yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Memang gak semua sih berpakaian super mini. Ada juga yang tertutup dari atas ke bawah. Tapi saking tertutup ketatnya, seolah kita sedang berhadapan dengan lontong, bulat, panjang, dan ketat menggoda. Untung aku terlahir sebagai orang yang kuat iman. Kalau tidak, Beberapa gadis lainnya terlihat menor dengan dandanan medoknya, dan harum parfumnya membuat siapapun gemas dibuatnya. Kala itu aku memergokinya saat berolahraga pagi. Ah, masnya ini bisa saja, ucapnya turut tertawa. Ya, sekedar pandangan saja sih pak. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang tanya, saya bisa jelaskan. Tapi kalau soal itu saya punya tips, biar masnya nggak salah pilih. Ujarnya lagi. Oh iya? Boleh dong bagi tipsnya, ujarku menanggapi. Jadi gini mas, nanti kalau masnya cari ayam di sana, cari yang nggak cantik-cantik amat. Kalau perlu carilah yang sejelek mungkin, ujarnya lagi dengan ekspresi dijelek-jelekan. Kenapa pak? Ujarku seraya mengernyitkan kening. Sebuah saran yang cukup aneh menurutku. Soalnya kalau yang cantik biasanya mahal,
Udah gitu, biasanya sudah banyak dipakai orang. Jadi emasnya nanti paling cuma dapat sisanya doang. Iya kalau orangnya bersih. Kalau penyakitan, panu, kadas kurap, butuh air, apa malah nggak berapi? Sesaat aku terkenang sebuah iklan lawas dari Benyamin Sueb yang iklan Kalpanak. Panu, kadas, kurap, oleskan Kalpanak. Beda kalau yang jelek, biasanya masih bersih. Udah gitu suka kasih diskon, atau kadang-kadang juga cashback. Kan lumayan, dengan uang yang sama bisa dapetin banyak. Tutupnya seraya terkekeh. Enggak apa, saya enggak suka gituan. Kenapa? Saya cari yang bisa kasih giveaway, biar kayak Mbak Im Wong. Bisa saja masnya ini. Kami pun tertawa bersama. Kadang bercanda memang ada juga sih manfaatnya, asal jangan keterlaluan juga sih. Kembali bapak itu menyesapkan rokoknya lebih dalam. Tapi ngomong-ngomong soal setan itu, saya serius loh Mas. Ujarnya kemudian, kali ini tampak serius. Dulu salah satu teman saya sempat tinggal di sana. Tepatnya di Jalan Pembangunan, tak jauh dari kantor BCA. Katanya kalau malam suka lihat yang begituan. Lalu bapak itu bercerita, temannya, katakanlah namanya Anton, satpam juga, sepulang kerja seperti biasanya tak langsung tidur. Ia memilih untuk duduk-duduk dulu membunuh sepi bersama teman-teman satu kontrakannya. Nah, suatu ketika, karena dari sore belum sempat makan, ia memilih duduk di teras sembari menunggu tukang makanan lewat. Benar saja, tak berselang lama ia duduk, muncullah satu tukang sate Madura lengkap dengan gerobak perahunya yang berbunyi gerincing-gerincing. Lampu Petromaxnya menyala terang benderang. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Merasa itulah yang ditunggu, maka diberhentikanlah tukang sate itu seraya berujar, "Bang, sate 1 porsi ya." Tanpa menjawab, Kang Sate langsung melayani Anton. Diambillah 10 tusuk lalu dibakarnya dengan bara api yang dikipas-kipas dengan kipas bambunya. Sepanjang mengipas tak sedikit pun Kang Sate itu memperlihatkan mukanya yang senantiasa tertunduk. Hanya tangannya tampak sibuk mengipas. Sementara wajahnya tetap tertunduk dengan peci hitam menutup kepalanya. Dibiarkannya rambut hitamnya menutup sebagian wajahnya. "Rame hari ini bang?" tanya Anton mencoba berbahasa basi, namun hanya dijawab anggukan dan gerengan lirih saja oleh abang sate itu. Tak sampai 10 menit, begitu selesai sate itu dibakar, maka langsung dibungkuskannya dan diberikan kepada Anton sebagai pelanggannya. Namun dasar Anton iseng, tiba-tiba saja dia berujar, "Bang, tadi abang nunduk aja nih, malu ye. Tunjukin mukanya dong, kayak anak perawan aja nih si abang." Dia berkata seraya memberikan lembaran uang, sengaja agak sedikit ke atas, agar si abang satenya sedikit tengadah. Namun begitu si abang tukang sate mengangkat mukanya, sontak si Anton langsung pucat dan berteriak-teriak sejadi-jadinya. Bahkan sate yang dipesannya sampai lupa untuk dibawa pulang. "Memangnya kenapa pak?" "Karena si abang tukang sate itu wajahnya hancur, separuh wajahnya meleleh, seperti sisa terbakar dengan bercak kehitaman yang gosong. Bahkan sebelah matanya terlihat menggantung seperti mau jatuh." Astagfirullah. "Dan dari luka-luka di wajahnya itu keluar ratusan belatung yang menggeliat-geliat. Bau busuk seketika menyeruak bersamaan dengan bau daging yang terbakar. Dan sejak itu Anton pindah kontrakan." Aku menarik nafas panjang mendapati cerita seram dari bapak satpam tua itu. "Tapi itu menurut cerita teman saya sih. Nggak tahulah kejadian sesungguhnya. Bisa jadi dia hanya bergurau saja," ucap Pak Satpam itu seraya kembali menyesap rokoknya dalam-dalam. "Atau bisa jadi juga memang begitu kenyataannya. Soalnya cerita itu bukan hanya saya dengar dari satu orang, tapi ada beberapa orang juga yang menemui abang sate setan itu." Hening seketika menyeruak. Entah kenapa, tiba-tiba aku agak sedikit takut. Jika nanti pulang dan menemui abang sate setan itu, aku berdiri dan menadahkan tangan. Tak ada bulir air yang jatuh dari langit. Pun sepertinya banjir sudah mulai surut. "Pak,
Sepertinya hujan sudah reda. Saya pulang dulu ya, ujarku seraya mengambil rokok dan korek dari meja. Oh iya mas, hati-hati di jalan. Aku pun segera melangkahkan kaki menembus malam. Dinginnya malam membuatku harus merapatkan leher jaket. Namun baru sekitar 100 langkah dari kantor, tiba-tiba terdengar. Hatiku mulai was-was, apalagi saat ini kau ketahui jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan aku pulang berjalan kaki. Bunyi itu muncul lagi dan kali ini terasa sudah lebih dekat. Hatiku mulai berkecamuk, perasaanku tak enak. Sate! Suara itu terdengar menggelegar di tengah heningnya malam, seolah-olah memenuhi seluruh ruangan. Sate! Astaga, Abang Sate. Jangan-jangan itu memang benar si Abang Sate setan yang tadi diceritakan Bapak Satpam itu. Aduh, harus bagaimana ini? Ku percepat langkah tanpa berani menoleh ke belakang. Namun sepertinya langkah si abang itu layaknya robot, cepat dan tanpa kenal lelah. Sedangkan aku semakin dirundung perasaan takut. Sialnya, karena cepatnya langkah kakiku, tanpa sadar ujung tali sepatu terinjak kaki lainnya, membuat tali itu tercecer ke jalanan. Dan semakin lama terasa semakin mengganggu saja. Ku dengar langkah abangnya masih agak jauh. Aku memutuskan menunduk untuk membetulkan posisi tali sepatu. Tiba-tiba, tanpa diduga sebelumnya, sekonyong-konyong Abang Sate itu sudah berada tepat di sampingku. Dan dengan suara khas Maduranya, dia berteriak, "Mangu sate, Dek!" Dan seketika saat refleks ku tatap wajah si abang itu, sontak aku tersentak kaget karena seketika aku berlari sekencang-kencangnya seraya berteriak, "Setan!" Tak ku hiraukan pandangan aneh beberapa orang gila dan gelandangan, serta manusia gerobak yang tampak bercengkrama di halte bus kota. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.